Halo bro, bertemu lagi dengan saya Fatah di sesi konseling dadakan. Pernahkah Anda merasa aneh atau mungkin seseorang yang bilang Anda itu orang yang aneh? Aneh yang dimaksudkan di sini mungkin berbeda dari orang lain. Saya awali pembahasan kali ini dengan cerita teman saya dulu. Jadi, teman saya pernah bercerita bahwa dirinya dianggap aneh tidak hanya dengan orang lain atau misalkan tetangga sekitar atau teman-temannya, oleh keluarganya sendiri pun dia dianggap orang yang aneh. Nah, ini mungkin membawa trauma yang mendalam bagi teman saya, dan mungkin teman-teman ada yang mengalaminya juga. Seseorang yang sering dikucilkan karena merasa aneh, bisa jadi dia depresi sampai uh, besarnya atau hingga dewasa. Ini suatu hal yang bisa dibilang bahaya ya, apabila orang tua dari anak tersebut tidak memahami ini, tidak menyadari akan bahayanya. Lalu kenapa? Kenapa seseorang bisa dianggap aneh? Atau kenapa seseorang bisa merasa dirinya aneh, lebih tepatnya seperti itu. Seseorang merasa dirinya aneh karena dianggap oleh lingkungan sekitar. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, lingkungan sekitar teman saya ini merasa bahwa dirinya aneh. Teman saya ini aneh, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dia mendapatkan tekanan yang mungkin dalam, apalagi ini sudah menyangkut keluarga. Bahkan dia sampai bisa dibilang depresi dan tidak berani cerita kepada orang-orang terdekatnya. Ini berdampak buruk ya. Teman saya jadi orang yang tidak percaya diri, dia sering menyendiri, dia terlibat masalah-masalah yang sebetulnya dirinya sendiri yang membuat. Nah, lalu jika tahu seperti itu, apakah seseorang dalam tanda kutip ini, misal contohnya teman saya, ini memang benar-benar aneh? Nah, kita lihat dulu, kita telisik dulu bahwa aneh itu apa sih? Aneh mudahnya yaitu sesuatu yang berbeda. Jadi teman saya melakukan sesuatu yang berbeda dari orang tuanya, dari teman-teman sebayanya, seumuran dengan dia. Dia melakukan suatu hal yang berbeda. Nah, ketidakbiasaan ini bisa kita sebut aneh atau unik. Nah, lalu jika begitu, apakah sudah pasti seseorang itu aneh? Belum tentu. Aneh dimaksudkan dia gila atau punya apa gitu ya, kekurangan dan lain-lain. Belum tentu. Bisa jadi dia hanya berbeda. Nah, ini bisa lebih enak didengarkan apabila kata-katanya yaitu unik. Jadi periksa diri Anda. Apakah Anda aneh atau justru unik karena berbeda? Nah, lalu setelah itu
berbedanya itu di mana? Anda bisa cek dulu. Misalkan di perilaku atau uh, pemikiran yang tidak seperti orang pada umumnya. Nah ini, seseorang yang unik bisa jadi itu malah menjadi kelebihannya. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh di masyarakat seseorang yang unik justru terkenal. Misalkan siapa tokohnya? Ini salah satu tokoh yang terkenal ya di Indonesia, seorang komedian, yaitu Tukul Arwana. Kenapa saya bisa bilang unik atau aneh lah mungkin bagi orang kebanyakan? Kumisnya itu menjadi ciri khas bagi penonton-penonton setianya. Nah, banyak yang bilang kumisnya mirip seperti lele. Nah, ini kan suatu hal yang nyentrik, unik, dan aneh bagi orang kebanyakan kan. Karena tidak biasa. Misalkan lagi, contohnya Aziz Gagap. Dia berkomedi dengan menjadikan dirinya pura-pura gagap atau ngomongnya tidak lancar, terbata-bata. Nah ini sebuah keunikan yang menjadikan seseorang apabila bisa menyadarinya lalu mengembangkannya, bisa jadi keunikan atau keanehan itu justru jadi kekuatan Anda. Oke, begitu teman-teman. Jadi jika Anda merasa aneh, tenang saja. Itu suatu hal yang wajar. Bisa jadi bukan aneh tapi unik. Nah, untuk masalah dengan orang lain, ya mungkin orang lain tidak menyadari bahwa Anda itu berbeda, unik. Semuanya dianggap sama. Padahal manusia itu berbeda-beda. Dari segala sisi manusia itu berbeda. Oke, bisa jadi Anda bukan aneh, Anda unik, dan keunikan itu bisa jadi kelebihan Anda. Oke, terima kasih, sekian.